lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Jemaah salat Idul Adha Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala bentuk puji kita sanjungkan kearifan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih berkenan memberikan kesempatan pada kita untuk menikmati bulan Dzulhijjah. Bulan ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Maka sudah sepatutnya kita mengisi hari-hari kita dengan berbagai amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara terbaik untuk mengekspresikan rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya adalah dengan memperbanyak kumandang takbir, tahmid, dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasa syukur kita itu kemudian kita sempurnakan dengan penyembelihan hewan kurban. Kurban adalah bentuk nyata dari pengabdian kita kepadanya dan upaya untuk selalu mendekatkan diri dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan mengekspresikan rasa syukur melalui ibadah kurban, kita berharap dapat meraih ridha Allah dan menjalani hidup dengan penuh berkah dan rahmat-Nya. An Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma'amila banu Adam yawman nahri amalan ahabbu ila Allah azza wa jalla min hiraqati dami wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa atlam fiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqumu min Allah azza wa jalla bima kana qabla an yaqa'a ala ardi fati'u biha nafsa. Artinya dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut herba hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis di atas kita menjadi paham bahwa berkurban pada hari Idul Adha merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Berkurban bukan hanya tindakan penyembelihan hewan, namun sesungguhnya merupakan simbol pengorbanan diri yang tulus kepada Allah, menunjukkan keikhlasan dan niat yang murni. Darah hewan kurban yang diterima oleh Allah sebelum menyentuh bumi menandakan betapa dihargainya ibadah ini dan kedekatannya yang tercipta antara hamba dengan Allah. Selain itu, berkorban membersihkan jiwa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta mengajarkan kepedulian sosial dengan berbagi daging kepada fakir miskin. Hewan kurban yang akan datang pada hari kiamat menjadi bukti kepada kita betapa pahala yang kita terima sungguh berlipat ganda. Jemaah Idul Adha Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Di hari raya Idul Adha kita memang disunahkan untuk memotong hewan kurban seperti unta, sapi, kerbau, ataupun domba pada tanggal 10 hari ini dan hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Lahiriahnya kita menyembelih hewan kurban, namun hakikatnya adalah kita harus menyembelih segala bentuk kecintaan kita kepada duniawi yang dapat mengurangi bahkan menghalangi kadar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kecintaan duniawi melebihi cinta kepada Allah, membuatnya serakah, menghalalkan segala cara, zalim dan menindas orang lain.
Ibadah kurban melatih diri agar tidak tertawan oleh cinta duniawi. Karenanya bagi kita yang memiliki kemampuan, maka mari kita berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab bukanlah darah daging itu yang akan mengundang keridhaan Allah, tetapi hanya ketakwaanlah yang dapat mencapainya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha lahumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah mendukungnya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha adalah salah satu ritual keagamaan yang kaya akan makna simbolis dan metaforis, dan sepatutnya ditafsirkan dalam konteks nilai-nilai universal Islam. Ada banyak pesan dan pelajaran penting yang bisa dipetik dari perayaan ibadah kurban. Salah satunya adalah keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar alaihissalam dalam proses mendapatkan, mendidik, dan mengasuh anak mereka Ismail alaihissalam menjadi generasi yang kuat dan tangguh. Mari kita hayati sejenak ayat berikut ini. Walamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tarra. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersemayamnya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku mau menyembelihmu, maka pikirkanlah bagimu bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang yang sabar. Mari kita sedikit membahas tentang pola asuh yang diterapkan Nabi Ibrahim dalam mendidik putranya. Ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim telah melibatkan putranya dalam bermusyawarah untuk memecahkan persoalan yang sangat pelik dan pahit. Padahal Ismail baru berusia 13 tahun. Ini menunjukkan betapa Ibrahim sangat menyadari pentingnya mempersiapkan anaknya untuk menghadapi kenyataan hidup yang tidak selalu mudah. Dengan melibatkan Ismail dalam diskusi mengenai perintah Allah untuk pengorbanan, Ibrahim mengajarkan bahwa hidup penuh dengan tantangan yang memerlukan keberanian, kesabaran, dan keimanan yang kuat. Anak-anak yang memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam diskusi akan terpupuk rasa tanggung jawab dan membantu mereka mengembangkan keterampilan problem dan ketahanan mental. Dengan komunikasi yang terbuka dan saling percaya antara orang tua dan anak, mereka akan merasa didengarkan dan dihargai pendapatnya. Mereka akan lebih percaya diri dan siap menghadapi berbagai situasi sulit. Mereka tidak akan mudah rapuh seperti stroberi, melainkan akan tumbuh menjadi individu yang kuat dan tangguh. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Generasi stroberi seringkali terlihat cerdas dan pintar secara lahiriah, namun memiliki kepribadian yang rentan terhadap tekanan, kurang tahan banting, dan mudah merasa kewalahan. Mereka juga cenderung lebih sensitif terhadap kritik dan lebih mengutamakan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Kelemahan utama mereka adalah ketidakmampuan untuk menghadapi kesulitan dan tantangan hidup dengan tegar, yang disebabkan oleh pola asuh yang terlalu protektif dan nyaman.
Selain itu, mereka seringkali tergantung pada teknologi dan media sosial yang dapat memperburuk perasaan rentan dan stres. Jamaatul Akbar rahimakumullah, karenanya marilah kita meneladani pola asuh demokratis ala Nabi Ibrahim alaihissalam. Mendidik anak tidak hanya sebatas memberikan mereka pengetahuan yang cukup, namun anak-anak juga harus memiliki kemampuan untuk menghadapi kerasnya hidup. Anak-anak juga harus dipersiapkan menjadi generasi yang mampu menghadapi masa depan dengan kepercayaan diri dan ketahanan yang kuat. Ini adalah pelajaran berharga yang dapat kita ambil untuk menghindari fenomena generasi strawberry dan membentuk generasi resilient, yaitu generasi yang tangguh, memiliki mental kembali pulih atau bangkit setelah menghadapi kesulitan, tekanan atau perubahan, dan siap menghadapi berbagai tantangan hidup. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.